lihat Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Amin. Siapa di sini pernah haus? Haus. Pernah haus? Pernah. Kalau haus apa yang kita lakukan? Minum. Kalau air minumnya nggak ada? Iya. Kalau haus kan cari air minum. Kalau di rumah nggak ada air, gimana? Tempat orang. Kalau nggak ada tempat orang? Mana tahu? Berarti bukan haus. Siapa sini yang benar-benar haus? Pernah? Pernah. Apa yang dilakukan? Minum. Kalau minumnya tidak ada gimana? Tahan. Itu bukan haus. Itu bukan haus. Puasa bukan haus namanya. Ya. Kalau seseorang itu haus akan air minum, dia haus. Ya, aduh kering kali, tenggorokan juga sakit kalau kering. Nah, dia mau minum. Tiba, ini waktu di sekolah air minumnya habis. Dia lihat ada air minum temannya, karena dia sudah haus pasti diminta. Mintalah air minum. Haus sekali aku. Yang dipegang apa? Ininya, kepalanya. Apa yang dipegang kalau haus? Yang dipegang kalau haus apa? Kalau minta sama teman. Aduh, haus sekali aku. Aduh, minta dulu minummu. Panin, minta dulu. Ya kan? Pasti dia akan segera mencari air supaya dahaganya, lehernya, kerongkongannya tidak kering. Itulah haus. Kalau dia tidak haus, gitu dia butuh minum, bisa dia tahan, itu bukan haus. Tapi orang yang haus itu dia harus mencari sampai dapat. Dia harus minum sampai dia tidak haus lagi. Itulah haus. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita itu Daud Mazmur di dalam Mazmur ini Raja Daud menulis bahwa dia haus akan apa? Akan apa tadi? Akan siapa? Ini bukan akan air minum, tapi dia haus akan Tuhan. Bayangkan, dia haus akan Tuhan. Siapa sih yang pernah rindu sama Tuhan? Betul? Betul? Tadi kok lama kali datangnya? Nah, nggak bisa tunjuk-tunjuk. Orang yang haus akan Tuhan, dia akan mencari Tuhan sampai dia ketemu dengan Tuhan. Gimana cara mencari Tuhan? Dia akan langsung berdoa. Aduh, aku rindu kali sama Tuhan. Aku pengen kali berdoa dia. Aku haus sekali sama Tuhan. Aku rindu sama Tuhan. Dia datang ke gereja mencari Tuhan. Orang yang haus akan Tuhan, dia akan datang ke gereja. Dia akan datang beribadah. Dia akan berdoa. Dia akan baca Alkitab. Karena ketika baca Alkitab, Tuhan itu berbicara. Berbicara lah. Tuhan itu berbicara lewat Alkitab. Bukan dia datang sama kita. Apa tulis? Bukan seperti itu. Ya, kita berbicara dengan Tuhan lewat kita membaca Alkitab. Ya, kalau ada yang berkata, apa tulis? Ada apa? Bukan seperti itu, ya. Yang ada itu seperti apa? Yang dipilu-pilu, ya kan? Kalau seperti itu. Ini setan, ya. Nah, orang yang haus akan Tuhan itu diumpamakan, Mazmur Daud ini menulis, dia katanya seperti rusa merindukan air. Siapa sini tahu rusa? Siapa yang tahu? Pernah lihat di Google atau di
di buku pelajaran tentang rusa. Iya. Apa? Seperti apa bentuk rusa? Ciri-cirinya? Ciri-ciri rusa. Ayo sebutkan. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya rusa. Ciri-ciri rusa. Dia pernah kita lihat ketika hari Natal. Apa itu? Apa itu? Udah Sinterklas. Bukan kuda, berarti namanya rusa Sinterklas. Dia kayak mana bentuknya? Ada gendong. Bendong, bukan bendong namanya, tandu. Itu kalian yang punya bendong, ya. Tandu rusanya ada yang sampai tinggi, ada yang kecil, masih anak-anak, ya. Yang tinggi itu sudah tua, ya. Nah, dia ini mengumpamakan dia haus kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai, ya. Nah, rusa kalau dia haus bau apa? Bau. Kalau rusa itu sudah haus badannya bau. Bau. Ya, itu artinya dia kekurangan air. Makanya dia harus segera mencari sungai. Sungai untuk minum supaya ketika dia minum badannya segar. Nah, ketika dia haus, yang mencium baunya siapa? Manusia. Bukan manusia. Hewan lain. Hewan lain siapa yang cium? Hewan lainnya. Ayo wangi. Pemakan rusa siapa? Yang suka makan hewan siapa? Singa. Ya, ketika singa itu mengendus dan mencium, ada bau yang segar katanya. Ya, rusa, dia melihat ada rusa yang sedang kehausan. Ketika itu dia mengintip di balik apa? Di balik apa itu? Di balik rumput-rumput atau di balik daun-daun, ya. Di balik pohon dia melihat ada rusa yang sedang kebingungan karena haus dan dia butuh air. Airnya tidak sedikit, makanya dia butuh sungai. Kalau dia ada jauh dari sungai, dia harus cepat-cepat lari supaya singa itu tidak memakan dia. Apa yang terjadi kalau singa itu memakannya? Mati. Ya. Nah, kalau rusa sudah haus, larinya sangat kencang. Kalau dia tidak haus, dia nggak lari. Siapa di sini kalau haus, dia udah haus, lemas, nggak mau mencari. Siapa di sini? Berarti malas itu. Biasanya orang yang lapar pasti cari makan. Orang yang lapar setidaknya dia jajan, ya. Yang pasti butuh makan harus dapat. Kalau enggak, cacing yang ada di perutnya yang makan ususnya, ya, yang memakan ususnya. Makanya dia harus cepat makan supaya dia tidak dimakan sama cacing. Kalau kita tidak makan, yang makan perut kita siapa? Cacing. Makanya ada orang yang mati karena kelaparan. Cacingnya di luar makan ususnya, perutnya. Makanya orang aduh. Tapi kok ada orang yang lapar perutnya besar? Apa itu? Namanya busung lapar. Ada orang lapar tapi perutnya besar kali. Tapi ininya badannya seperti kayak tengkorak. Ada seperti itu. Bukan paus, manusia loh. Manusia ada anak-anak yang kelaparan seperti di Ethiopia. Ya, di sana dulu ada anak-anak yang kelaparan. Dia lapar, ininya sudah kurus, nampak tulang-tulangnya. Ini tangannya, dadanya sudah kurus, tinggal tulang-tulang, tapi perutnya buncit. Busung lapar namanya, kurang gizi. Makanya kita yang
pertama mencari Tuhan. Kita harus memiliki rasa haus akan Tuhan. Supaya kita terus mencari Tuhan. Minta setiap kali, Tuhan berikan kepadaku rasa yang haus, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Supaya aku terus mencari Tuhan. Jangan kita bilang, Tuhan aku udah kenyang, nantilah dulu. Kalau aku mau. Nantilah dulu Tuhan, udah penuh kali firman Tuhan di pikiranku, nantilah dulu. Berarti dia terlalu kenyang. Jadi sendawa terus dia. Orang yang terlalu kenyang kayak Spani. Kalau udah kenyang Banyak makan. bunyi ketahuan sampai semua, ya kan? Nah, jangan terlalu kenyang. Tapi kita sama Tuhan dalam doa kita. Kalau kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan berilah kepadaku roh yang lapar dan haus akan Tuhan, supaya aku terus mencari wajah-Mu, terus mencari Tuhan, terus merindukan Tuhan. Jadi kita tetap mencari Tuhan seperti rusa. Kenapa diumpamakan seperti rusa? Kenapa nggak seperti tikus? Kalau tikus lapar, ngeri nggak? Ngeri. Sampai dicakar. Dicakarnya semua, dirusaknya semua. Terus ada anak bayi dilihatnya, harum, wangi, merah-merah. Dimakannya kakinya. Ada pernah lihat? Ada. Wajahnya digigit tikus. Tak kemana mamanya. Ya kan? Itu jahat. Kenapa harus rusa dibilang? Karena rusa itu kalau haus, dia tidak merusak seperti tikus. Tapi dia langsung lari mencari apa yang dia mau. Kalau kita haus, kayak tikus nggak? Siapa di sini kalau haus kayak tikus? Udah haus, kalau lapar, semua dimakani. Siapa di sini yang pernah lapar? Ada semua makan. Dimakan semuanya. Makanan adanya pun dimakan. Ya, udah dibilang bagi 3. Ternyata dimakan semua. Itu seperti tikus. Ya, kenapa harus rusa? Karena rusa kalau haus, kalau dia butuh minum, dia segera berlari mencari sungai, tidak merusak. Walaupun ada singa yang mau menerkamnya, fokusnya kepada siapa? Kepada sungai, bukan kepada singa. Dia tak takut kepada singa, tapi dia harus kencang sekali berlari supaya dia segera dapat sungai dan minum, dan dia akhirnya terhindar dari singa. Cara rusa untuk menghindari singa, dia harus segera ketemu sungai. Maka dia tidak bau lagi. Ya? Kalau nggak bau, dia sungainya gampang. Karena rusanya sudah menemukan sungai dan dia lebih berani. Lebih berani menghadapi siapa? Singa. Kalau dia haus, badannya lemas. Jadi gampang dimakan. Makan aja kakinya, langsung nggak bergerak lagi. Ya, tapi kalau dia sudah tidak haus lagi, sudah minum sungai itu, maka dia akan berani, singanya yang takut. Ya, itu luar biasa. Jadi firman Tuhan mengumpamakan seperti rusa, bukan seperti tikus. Ingat, kalau tikus itu merusak, jahat. Ya, tapi kalau rusa itu kalau rindu, dia terus mencari sampai dapat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.